Hai, jumpa lagi dengan gue di sini Arif dari tim IGC Channel. Belakangan ini cukup ramai ya dibahas orang-orang ngomongin tentang metaverse ya. Apalagi Mark Zuckerberg yang sebagai ini ya CEO-nya Facebook itu mengganti nama Facebook itu menjadi Meta ya. Tentu orang bertanya-tanya dong apa itu metaverse ya. Jadi metaverse itu secara sederhananya itu seperti di dunia game. Nah, dunia gamenya ya seperti itu. Nanti kita bisa berinteraksi di dalam dunia game itu. Itu secara gampangnya itu pemahamannya seperti itu. Nah, jadi kali ini gue langsung bikin video secara live karena gue pengen memberikan info terbaru buat teman-teman semua tentang project-project yang lagi hype sekarang ya, tentu saja. Nah, jadi gue ingin merekomendasikan salah satu project metaverse ya, tentunya di dunia game, dimana gue yakin gamenya akan keren di kedepannya. Oke, kita langsung mulai ya, gak usah lama-lama. Jadi nama gamenya itu adalah Metaspatial. Apa Metaspatial itu? Yaitu sebuah game metaverse ya, dimana nanti di dalam game ini kita itu akan mengadopsi teknologi AR, kemudian VR juga, MR dan XR ya, nih seperti ini nih. Nah, jadi lebih jelasnya akan gue jelasin secara singkat ya, jadi nanti untuk pemahamannya kalian bisa pelajarin sendiri. Nah, metaverse ini mengadopsi teknologi VR, AR dan MR, XR. Nah, itu seperti apa nanti gue jelasin secara singkat juga. Nanti dia berpartners dengan Tatum ya, The Lion, The Service, banyak ya. Nah, ini dia. Jadi metaverse ini adalah Metaspatial adalah satu dari game NFT pertama yang membawa dunia MR, XR, VR dan AR teknologi dalam suatu game. Jadi nanti dalam gamenya itu kita akan berinteraksi ya, seperti reality show, seperti virtual reality. Nah, seperti itu. Oke, gue jelasin apa itu ya bedanya VR, AR, XR, MR, apalagi gitu ya, banyak banget ya. Oke. Untuk yang pertama ini VR ya, itu mungkin kita sudah familiar ya dengan istilah VR atau virtual reality ya. Dan biasanya kita menggunakan suatu gadget ya, seperti kacamata atau VR box. Dulu itu namanya VR box ya, yang kita bisa gunakan yang ditempelkan ke mata gitu. Jadi mata kita langsung berinteraksi di layar HP itu. Nah, itu ini juga tidak beda jauh ya dengan VR ini. Lebih jelasnya mungkin akan gue definisikan seperti ini ya. Jadi teknologi virtual reality ini adalah teknologi yang menghasilkan lingkungan virtual yang akan kamu gunakan untuk berinteraksi. Nah, dimana kamu menjadi bagian dari sebuah lingkungan virtual ya, yang dapat bergerak di dalamnya. Dan VR adalah teknologi intuitif yang berdampak setidaknya pada 2 dari 5 indera. Artinya nanti indera yang akan berinteraksi di sini ada 2, yaitu mata dan pendengaran. Nah, tapi di dalam dunia VR ini kita yang masuk ke dunia digital. Jadi bukan sebaliknya ya. Kemudian untuk augmented reality atau AR ini sebaliknya, seperti kita memainkan game Pokemon Go. Buat kalian yang pernah mainin pasti tahu ya, dimana dalam permainan itu kita harus mencari tempat-tempat yang ada Pokemonnya, kemudian kita tangkap. Nah, di situ artinya metaverse atau dunia digital itu masuk ke dunia nyata, dunia reality gitu. Itu teknologi augmented reality. Jadi bedanya antara VR dengan AR itu seperti itu. Kemudian ada mixed reality ya.
Kalau mixed reality ini kadang orang cenderung bingung ya untuk membedakan karena hampir sama dengan VR ya. Nah, di mixed reality itu cenderung menggabungkan fitur-fitur terbaik dari virtual reality dan augmented reality. MR menggabungkan kedua aspek dunia maya dengan dunia nyata. Jadi seperti itu gambarannya ya. Teknologi MR ini masih berkembang ya, dan sekarang masih dilakukan penelitian, dan yang sedang melakukan penelitian ini salah satunya adalah perangkat populernya adalah HoloLens dari Microsoft. Nanti kalian bisa cari sendiri di Google ya. Terus sedikit tentang ini ya teknologinya ya. Nah, kita langsung ke game ya. Ini ya, virtual technology real value by combining the way technology support virtual reality ya. Kemudian discover the metaspatial. Jadi di metaspatial ini ya, kita sebagai player itu bisa memiliki dan membuat serta membuat pengalaman ya tanpa terbatas di dalam dunia metaspatial ini, mengkombinasikan teknologi-teknologi modern dengan creativity yang tanpa batas. Nah, kemudian kita lanjut, ada NFT juga di sini, dimana nanti NFT-nya itu kita bisa buat sendiri, bebas kita mau buat seperti apa, baik nanti dari segi karakter, bentuk, ataupun motif ya, itu bebas, dan itu akan menjadi sesuatu yang unik, dimana nanti setiap player itu akan mempunyai NFT-nya sendiri, ya kan? Nah, itu nanti NFT-nya bisa di staking ataupun di burn ataupun dijual gitu. Nah, lanjut, pada game ini menggunakan token SPAT dan token GSTA ya, dimana keduanya mempunyai fungsi yang berbeda di sini. Untuk SPAT itu token SPAT itu sebagai primer currency atau alat tukar utama ya dalam ekosistem di metaspatial ini. SPAT ini merupakan token BEP20 yang dibangun di Binance Smart Chain ya. Dan token GSTA ini digunakan sebagai reward ya kan, dalam aktivitas di metaspatial ini. GSTA juga merupakan token BEP20 yang dibangun di Binance Smart Chain blockchain. Kemudian kita lanjut, Spatial Maker. Nah, di sini nanti kita bisa membuat NFT kita sendiri ya kan. Nah, karakter NFT kita bisa kita buat sesuai dengan keinginan kita. Nah, di metaspatial ini juga menggunakan walletnya sendiri, jadi kita tidak perlu menggunakan wallet yang lain seperti MetaMask ataupun Trust Wallet ya. Dan kalau kita lihat nanti di roadmapnya, white papernya, ini gas fee-nya itu lebih murah, 60-80% dari wallet-wallet yang umum ya. Jadi nanti untuk transaksinya itu sangat murah sekali di sini. Oke, kita lanjut dulu. Di sini juga ada Spatial Portal, di mana di sini nanti kita bisa menjual NFT-nya. Ada supermarketnya di sini nanti, berarti NFT marketplace-nya ya, ntar lewat sini. Kemudian bisa untuk meetingnya. Nah, seperti itu. Kita lanjut trailernya di metaspatialnya trailer. Nanti kalian bisa putar sendiri videonya ini untuk tahu ya seperti apa gambaran dari gamenya nanti kalau sudah meluncur. Untuk progresnya dari project-projectnya ini sebenarnya belum 100% siap ya. Seperti contohnya pada Spatial Maker Beta ini masih 98%, ini untuk tempat pembuatan NFT ya. Kemudian beta gamenya masih 90%, API integrasinya masih 95% untuk menggabungkan dengan API yang lain. Metaverse-nya ini masih 85%, dan VR, AR, MR, XR ini masih dalam penggarapan ya, masih belum siap. Kemudian ini untuk tim dari Spatial metaspatialnya ini, kalau kita lihat dari nama-namanya seperti orang Vietnam ya, seperti Hung Nguyen, Duong Nguyen ini ya.
Jadi kemungkinan ini game yang dibuat oleh developer dari Vietnam. Nah, kita lanjut untuk penjualannya ya. Untuk penjualan token dari Metaspatial ini sebenarnya udah dilakukan IDO, tepatnya di Redkit. Nah, untuk sekarang ini sudah selesai untuk IDO-nya dan sekarang tinggal dalam masa distribusi ya, distribusi tokennya. Kita bisa lihat di sini claimable kan, jadi nanti orang-orang yang memenangkan di sini tuh bisa mengeklaim token SPAT-nya, SPAT-nya. Nah, kemudian kita coba lihat di Metaspatial pitch deck-nya. Di sini dijelaskan lebih detail ya, seperti ini fitur-fiturnya. Ada walletnya di sini juga dalam gamenya. Nah, beberapa fitur yang masih outstanding, jadi belum siap, seperti special maker dan sebagainya, ini masih dalam project progress. Dan Metaspatial ini menggunakan dua virtual worlds yang disebut dengan Metaspatial Moon dan Metaspatial Galaxy. Nah, di antara keduanya ini dibangun di Binance Smart Chain dan siap untuk cross chain, artinya nanti kita mungkin akan kedepannya itu bisa berinteraksi dengan blockchain yang lain kalau kita baca dari sini ya. Kemudian ada Spatial MX yang tadi, jadi seperti ini ya, kita lihat apa itu VR, AR, MR, dan XR. Nah, XR itu sebagai gabungan di antara ketiga ini. 3D game user flow-nya kita bisa lihat di sini, kalian bisa pelajarin. Nah, ini yang tadi saya bilang, walletnya ini dari Metaspatial sendiri itu mempunyai walletnya sendiri, dimana untuk transaksinya itu dapat mereduce 60-80% gas fee, ya kan, dari transaksi wallet-wallet yang lain seperti mungkin MetaMask ataupun Trust Wallet ya. Jadi nanti kalau kita melakukan penjualan NFT ataupun pembelian NFT, upgrade item ya seperti itu gas fee-nya murah. Jadi cukup menarik ya. Kemudian lanjut kita ke Spatial Maker atau dan Spatial NFT Marketplace. Jadi nanti di sini ini tempat untuk membuat NFT dan juga untuk memperjualbelikannya. Kemudian lanjut Spatial Moon. Di sini ada item-itemnya ya, Mortal Kombat, Team Battle, Fighting with Boss, Fighting with Artificial Intelligence. Ini seperti misinya di dalam Virtual Spatial Moon ini. Kemudian di Virtual Spatial Galaxy ini misinya ada planet, spacecraft, space station, battle, universe visit, dan ini nanti ada di Spatial Galaxy. Di sini juga dijelaskan untuk play to earn-nya, di mana user itu bisa mendapatkan SPAT dan GSPA jika melakukan aktivitas di bawah ini ya. Seperti kita ambil contoh, untuk Fighting with Boss kita akan mendapatkan SPAT dan juga GSTA. Nah, tapi untuk Universe Visit, jadi kalau kita keliling di universe-nya itu kita cuma mendapatkan SPAT aja tanpa mendapatkan GSTA. Nah, ini GSTA ini kayaknya dapat semua ya. Jadi setiap aktivitas ini kita akan mendapatkan GSTA rewardnya ya, kecuali untuk Universe Visit. Untuk tokenomics-nya, total supply-nya itu ada 300.000 SPAT ya. Nah, ini di networknya Binance Smart Chain. Dan sekarang untuk public sale-nya ini sudah cuma ada 1% dan sudah dilakukan kemarin. Kemudian untuk farming-nya 32%, advisor 5%, marketing liquid-nya 15%, development fund-nya 14%, dan ecosystem fund-nya 10%. Dan ini untuk pertumbuhan dari harga koinnya ya, harga tokennya, dimana waktu public sale itu harganya masih di 0,1, dan sekarang kalau kita lihat di KuCoin
harganya itu sudah di 2,8 ya. Jadi perkembangannya cukup cepat ya, belum ada 1 hari kalau nggak salah. Kemudian gameplay dan DAO community, gameplaynya itu berbasis RPG ya dan DAO ya, dimana ini terdesentralisasi sifatnya. Ini timnya yang tadi. Nah, secara garis besar kita bisa lihat di sini ya, di one page summary project fiturnya ini ya kan. Kemudian tokenomics-nya kalian bisa lihat, token detailnya dia ada 300 juta supply, kemudian dia di backup oleh brand-brand ini ya, cukup banyak ya, cukup keren. Dan untuk roadmapnya saat ini sudah di bulan November ya, berarti sedang rilis The Meta Special Moon yang nanti bisa kita mainkan di iOS, Android, Mac, dan juga Windows ya. Cukup keren. Oke, untuk kita lihat di coin market cap, koin spatial itu di urutan yang masih jauh ya, di 2816 ya. Di harga sekarang tuh di 41.561 ya saat video ini dibuat. Dan kita lihat kecenderungannya ini naik, sehat menurut saya ya. Token ini bisa kita beli di PancakeSwap dan juga Dodo ya. Nanti kalau udah listing di exchange besar ya, ataupun udah banyak exchange yang masuk, saya yakin ini akan menjadi project game yang cukup keren, karena ya itu tadi dengan fitur-fitur yang keren tadi itu ya. Nah, oke, itu tadi sedikit review ya tentang game spatial ini, yang gua rasa kedepannya ini akan menjadi salah satu pilihan untuk berinvestasi ya, dan akan memberikan cuan yang lumayan. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat coba ya di Twitter, Metaspatial ini terakhir dia mengadakan Metaspatial Community Pool ya, dan ini sudah keluar resultnya, bisa dilihat nanti kalau kalian mau lihat. Dan ini terakhir kemarin tuh IDO sudah sold out semua melalui Redkit ya. Oke, gue rasa cukup untuk pengenalan ya, sedikit review tentang game ini. Untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa kunjungi websitenya, kalian bisa lihat white papernya juga, jadi nanti kalian ada gambaran seperti apa nanti gamenya ini kedepannya kalau sudah launching. Oke, jadi kalau kalian suka game ini, kalian pantau saja di Telegramnya, Twitter, kalian follow ya. Oke, cukup gua rasa ya untuk reviewnya. Like jika kalian suka video ini, share jika kalian menyukai untuk teman kalian supaya tahu tentang game ini. Subscribe channel kami jika kalian suka, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar nanti kalian mendapatkan info-info terbaru dari kami tim IGC Channel. Oke, terima kasih, semoga tetap cuan dan keep cuan.